酒でも歪まない思い出がバカみたいGue udah bersih gini. Oh nggak sih? Sekolah pakai skincare ah. Wih, lu pakai skincare? Cowok apaan lu pakai skincare? Iya. Apa? Ada nih, biasanya kan skincare cewek. Bim, lihat lu, lu pakai skincare? Lu pakai skincare, Bim? Gila, ini buat apa ini? Kan baru kan cowok ngapain gini-ginian buat apa? Buat apa? Toxic masculinity dianggap sebagai maskulinitas, peran dan perilaku terhadap laki-laki dari ekspektasi masyarakat. Adapun contoh-contoh dari toxic masculinity dan dampaknya. Perlakuan toxic masculinity pastinya berhubungan dengan religionitas dan Pancasila, yaitu Toxic masculinity dengan norma-norma yang mempromosikan perilaku maskulinitas yang merusak, menciptakan dilema dalam hakikat manusia dan kebebasan individu. Hakikat manusia menyebutkan kebebasan untuk mengekspresikan diri dan memilih jalan hidup tanpa terkekang oleh stereotip gender yang sempit. Kebebasan manusia dalam memilih terkait erat dengan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalani kehidupan sesuai dengan identitas dan nilai pribadi mereka. Toxic masculinity dapat menjadi hambatan terhadap kebebasan ini dengan memaksa individu untuk mematuhi norma-norma yang mencegah ekspresi diri yang otentik. Dalam konteks etika publik, mengatasi toxic masculinity membutuhkan komitmen untuk membangun masyarakat yang menghormati kebebasan dan kesetaraan. Etika publik menuntut kesadaran akan dampak negatif toxic masculinity terhadap individu dan masyarakat secara menyeluruh, mendorong perubahan norma-norma yang merugikan. Dengan membebaskan diri dari stereotip maskulin yang perusak, masyarakat dapat memupuk etika publik yang mendukung kebebasan individu dan mempromosikan keberagaman sebagai bagian integral dari hakikat manusia. Oke bang, apa sih yang abang tahu nih tentang toxic masculinity ini? Kalau setahu gua sih itu tentang laki-laki yang nggak boleh nunjukin sisi feminimnya gitu ya. Oke, menurut lu nih dampak toxic masculinity tuh kayak gimana sih? Menurut gua dampak toxic masculinity bisa kena ke mental seseorang, karena ketika seseorang mendapatkan perilaku toxic masculinity, maka dia akan merasa kayak dirinya tuh berada di jalan yang salah kan, padahal kan sebenarnya apa yang dilakukan kan nggak salah-salah banget gitu. Jadi akhirnya karena mental dia kena, dia bisa aja dampak paling buruknya dia bunuh diri kan. Jadi menurut saya sangat berdampak ya sangat berdampak untuk mental seseorang. Oke, thank you. Kira-kira nih lu pernah gak sih ngelihat atau bahkan ngalamin toxic masculinity di kampus UMN ini? Oh, pernah. Gimana tuh? Kayak di deket kantin gitu sama teman. Ceritain. Nah, jadi misalnya temen gua nih stres gitu kan, banyak tugas, asinkron misalnya kan. Nah, kan tugasnya numpuk tuh. Dia tuh stres, nangis. Nah, terus ada temen gua yang bilang, "Kok lu cengeng banget, padahal tugas gini doang, dia juga gampang gitu, nggak susah." Cuman kan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan nih, kita tuh harus menghargai orang itu, perasaannya berbeda-beda kan. Nggak tentu yang dia bisa kita bisa juga. Benar. Itu aja sih. Oke, thank you. Bang, gue pengen nanya nih, kalau toxic masculinity itu melawan sila Pancasila atau mencerminkan hal baik untuk agama? Kalau menurut pendapat saya, toxic masculinity Nah, toksiknya ya intinya itu menurut saya itu nggak melawan sila Pancasila, karena laki-laki bebas mengekspresikan ya. Karena beberapa ini memang kan laki-laki kebanyakan kan banyak yang punya penyakit karena mental gitu ya. Jadi menurut saya laki-laki bebas aja. Terus itu kalau menurut saya untuk berhubungan ke agama sih kayaknya nggak ada hubungan sih kalau menurut saya. Jadi intinya laki-laki bebas mengekspresikan. Oke Kak, aku mau kasih pertanyaan nih. Untuk
kata-kata atau kalimat yang bisa mencegah toxic masculinity itu apa aja, Kak? Untuk mencegah toksisitas dan maskulinitas itu penting untuk mendukung konsep maskulinitas yang positif dan inklusif, kayak mengajak percakapan terbuka tentang emosi dan tekanan sosial, terus kayak mendorong pemahaman bahwa kekuatan bukanlah satu-satunya tanda maskulinitas, dan edukasi tentang kesetaraan gender juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Itu sih. Ya, makasih ya, Kak. Mari kita hancurkan batasan-batasan gender yang membatasi potensi setiap individu. Jadilah pribadi yang mendukung, peka dan membangun. Jangan biarkan toksisitas maskulinitas merugikan kita. Kita dapat tumbuh menjadi masyarakat yang lebih inklusif dan lebih adil. Marilah kita bersama-sama merangkul keberagaman dan mempromosikan sikap saling menghargai.